Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Hadratun Rahmah dari kelas 1E BGSD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sintaksis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sintaksis? Nah, dari Ahmad Khair menjelaskan bahwa sintaksis itu menganalisis atau menguraikan satuan bahasa yang paling besar, yakni kalimat. Kalimat diuraikan atas klausa-klausa yang membentuk kalimat tersebut, dan klausa tersebut diuraikan atas frasa-frasa yang membentuk klausa tersebut. Frasa-frasa tersebut pun diuraikan atas kata-kata yang membentuk frasa tersebut. Nah, sedangkan dari Ramlan sendiri menjelaskan bahwa sintaksis merupakan bagian atau cabang ilmu yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan atau frasa. Jadi intinya sintaksis itu mempelajari mengenai kalimat, mengenai klausa, mengenai frasa. Nah, dari penjelasan mengenai sintaksis, di sini kita akan belajar mengenai frasa, mengenai klausa, dan yang ketiga mengenai kalimat. Nah, yang pertama mengenai frasa. Apa yang dimaksud dengan frasa? Menurut Ramlan pada tahun 1987, frasa merupakan satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih, yang tidak melampaui fungsi unsur klausa. Jadi, frasa ini terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, yang mana dua kata tersebut tidak melampaui fungsi unsur klausa. Nah, frasa ini dibagi menjadi dua menurut distribusinya. Ada frasa endosentris dan ada frasa eksosentris. Nah, pada frasa endosentris ini, frasa ini juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah frasa endosentris koordinatif, atributif, dan apositif. Nah, yang dimaksud dengan frasa endosentris koordinatif adalah frasa yang unsur-unsurnya itu setara dan dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Contohnya, kakek, nenek. Jika kita hubungkan dengan kata hubung dan atau, maka akan menjadi kakek dan nenek. Kakek atau nenek. Nah, sedangkan pada frasa endosentris atributif, unsur-unsurnya itu tidak setara dan tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Sebagai contoh, sedang belajar, buku baru. Jika kita sisipi dengan kata penghubung dan atau, maka akan jadi rancu ya. Seperti sedang dan belajar, sedang atau belajar, buku dan baru, buku atau baru tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Nah, sedangkan frasa endosentris apositif ini unsur-unsurnya dapat saling menggantikan satu sama lain, namun tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau. Bagaimana contohnya? Seperti ini. Amin, anak Pak Darto sedang belajar. Kalau kita gantikan, anak Pak Darto, Amin, sedang belajar. Nah, namun dalam frasa ini tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung dan atau ya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai frasa endosentris. Yang kedua adalah frasa eksosentris, di mana juga dibagi menjadi dua lagi, yakni ada frasa eksosentris direktif dan frasa eksosentris non-direktif. Nah, pada yang direktif ini, komponen pertama dalam frasa yakni kata, di, ke, dari, dan komponen kedua yakni adalah nomina. Contohnya, di pasar, ke sekolah. Nah, sedangkan pada non-direktif, komponen pertama adalah si dan sang. Dan komponen yang kedua yakni dapat nomina, adjektiva, atau verba. Contohnya adalah sang matahari, si kancil. Nah, itulah tadi jenis frasa berdasarkan distribusinya. Untuk jenis-jenis frasa lain juga ada banyak. Yang pertama ada verbal, adverbial, adjektival, nominal, pronomina, kemudian ada interrogatif, ada numeralia. Nah, ada 7 jenis dari frasa sendiri. Nah, kemudian apakah ciri-ciri dari frasa? Nah, frasa juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai satu makna gramatikal. Yang kedua, bersifat non-predikatif. Yang ketiga, menduduki satu fungsi kalimat. Yang keempat, minimal terdiri dari dua kata atau lebih. Dan yang terakhir, mempunyai fungsi gramatikal dalam suatu kalimat.
Konstruksi dalam frasa itu bisa terdiri dari kata dengan kata dengan frasa, frasa dan frasa, atau kata dengan klitika. Nah, teman-teman, penjelasan mengenai frasa telah selesai. Kita akan beralih ke penjelasan selanjutnya mengenai klausa. Nah, apa yang dimaksud dengan klausa? Jika frasa tadi adalah satuan gramatikal yang terdiri dari dua kata atau lebih, kalau klausa, satuan gramatikal yang terdiri dari subjek dan predikat, baik itu disertai oleh objek, pelengkap, kata keterangan, ataupun tidak. Itu menurut Ramlan pada tahun 1987. Jadi pada klausa, minimal harus terdiri dari subjek dan predikat. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri klausa? Yang pertama, klausa harus memiliki satu predikat. Yang kedua, dapat disempurnakan. Akan menjadi sebuah kalimat jika diberi intonasi akhir. Intonasi akhir itu seperti titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Dan yang ketiga, merupakan menjadi bagian dari kalimat yang plural. Berdasarkan strukturnya, klausa dibagi menjadi dua. Ada klausa bebas dan ada klausa terikat. Pada klausa bebas, klausa tersebut berpotensi menjadi sebuah kalimat jika diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan intonasi akhir. Nah, sedangkan pada klausa terikat tidak berpotensi menjadi sebuah kalimat, namun menjadi sebuah pelengkap dalam sebuah kalimat. Nah, itulah tadi jenis klausa berdasarkan strukturnya. Yang selanjutnya adalah jenis klausa berdasarkan unsur yang menjadi predikat, ya. Ada 4, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah klausa verbal. Klausa verbal merupakan klausa yang memuat predikat atau kata kerja. Pada klausa verbal dibagi menjadi 2, yaitu transitif dan intransitif. Nah, pada klausa verbal transitif memerlukan objek, sedangkan pada intransitif tidak memerlukan objek. Dan yang kedua adalah klausa nominal, di mana predikatnya merupakan kata benda atau frasa nomina. Contoh dari klausa nominal adalah ayahnya seorang guru. Dan yang ketiga adalah klausa adjektifal, yang mana predikatnya sebagai kata keadaan. Bagaimana contohnya? Anak itu cerdas sekali. Dan terakhir adalah klausa preposisional, di mana predikatnya berkategori sebagai kata depan. Contohnya, kakek dan nenek dari Bandung. Nah, teman-teman, materi mengenai klausa telah selesai. Yang selanjutnya adalah tentang kalimat. Apa sih yang dinamakan dengan kalimat? Kalimat adalah satuan sintaksis yang dibangun oleh konstituen dasar dan intonasi akhir. Nah, kalimat ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, satu kesatuan bahasa yang memiliki fonem dan morfem. Materi mengenai fonem dan morfem telah dipelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang kedua, dapat berdiri sendiri tanpa kalimat pelengkap. Jadi, sebuah kalimat dapat dinyatakan dengan kalimat walaupun tidak memiliki pelengkap, ya. Kemudian yang ketiga, memiliki intonasi akhir. Intonasi akhir dapat berupa titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Kemudian yang terakhir adalah ada huruf kapital dan tanda baca. Jadi dalam kalimat, awal kalimat harus menggunakan huruf kapital, dan dalam tengah-tengah kalimat atau akhir kalimat dapat menggunakan tanda baca seperti koma, titik, dan lainnya. Nah, dalam kalimat terdapat unsur-unsur yang membangun kalimat. Yang pertama ada subjek, ada objek, ada predikat, ada kalimat keterangan, dan ada pelengkap. Nah, itulah tadi materi tentang sintaksis. Semoga teman-teman dapat memahami materi sintaksis lebih dalam. Nah, saya Hazrul Rohmah, mohon izin pamit dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman.